Oke, berikutnya adalah di wilayah hutan. Nah, di wilayah hutan ini sebenarnya erosinya tidak terlalu tinggi dibandingkan yang pertanian tadi. Karena wilayah hutan ini umumnya baik dalam melindungi dari erosi. Nah, kita sudah mengenal bahwa di dalam sebuah hutan alam itu ada stratifikasi tajuk yang relatif rapat, mulai dari yang emergent layer sampai yang tumbuhan bawah, itu memiliki tahapan-tahapan dalam melakukan intersepsi terhadap air hujan yang jatuh. Kalau kita ingin mengingat kembali imbangan air yang ada pada wilayah hutan, kita harus mengingat persamaan berikut, yaitu adalah P atau presipitasi, besarnya sama dengan berapa air yang terintersepsi pada kanopi, ditambahkan dengan intersepsi yang ada pada lantai hutan, dan ditambahkan dengan infiltrasi, kemudian evapotranspirasi, sisanya adalah direct runoff-nya. Dengan adanya stratifikasi tajuk yang masih komplit, intersepsi tajuk dan tumbuhan bawahnya itu termasuk tinggi di wilayah hutan. Berikut juga adalah evapotranspirasinya yang tinggi akibat adanya penggunaan air dan juga evaporasi yang terjadi pada wilayah hutan itu. Dan tentu saja infiltrasinya tinggi karena air yang jatuh pada permukaan tanah itu gerakannya relatif lambat dan akan cenderung bergerak ke bawah daripada bergerak ke arah horizontal. Nah, karenanya sisa dari proses-proses tadi itu hanya tinggal sedikit yang menjadi runoff. Dengan seperti itu berarti aliran itu tidak cukup kuat untuk membawa tanah yang ada pada wilayah tersebut. Akan tetapi pada sebuah wilayah hutan itu tetap bagaimanapun tidak bisa terlepas dari problem, terutama jika memang tekanan manusia terhadap hutan itu sangat tinggi. Nah, pada saat ini itu sudah tidak ada lagi hutan yang tidak ada manusianya. Jadi hampir semua hutan itu ada intervensi manusia, baik yang bersifat negatif maupun bersifat positif. Nah, beberapa problem dari wilayah hutan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pertanian dalam wilayah hutan. Nah, ini adalah fenomena yang jamak ditemui pada hutan-hutan yang masih ada sampai saat ini, termasuk di wilayah Indonesia dan khususnya di Pulau Jawa. Jadi pertanian semusim itu dianggap lebih menguntungkan karena bisa menghasilkan panenan yang tepat sehingga segera bisa dinikmati hasilnya oleh masyarakat. Menanam tanaman semusim itu untuk beberapa wilayah diperbolehkan. Tetapi untuk mengurangi erosi yang terjadi pada lahan pertanian semusim tersebut, masukkan program agroforestry. Jadi mempadukan antara tanaman pertanian dengan tanaman yang berkayu. Problem berikutnya adalah mengenai penggunaan kayu untuk kayu bakar. 40% populasi dunia itu pada saat ini masih menggunakan kayu bakar untuk kebutuhan masak sehari-hari. Nah, kayu bakar ini didapat dari mana? Ya dari pohon tadi, kemudian dipotong untuk dijadikan kayu bakar. Nah, solusi KTA untuk masalah ini adalah untuk penanaman fast growing species. Jadi, tumbuhan yang bisa tumbuh dengan cepat. Misalnya Acacia mangium, kalau misalnya di daerah tropis. Problem berikutnya adalah logging, terutama hutan-hutan yang memang ditujukan untuk hutan tanaman industri. Nah, untuk yang logging ini problemnya adalah ketika tanaman itu ditebang, nanti lahannya akan terbuka sehingga erosinya akan terkonsentrasi pada wilayah yang sudah ditebang itu. Makanya untuk menanganinya ini perlu adanya untuk mengatur pemanenan dan nanti setelah dipanen perlu dilakukan perlindungan terhadap permukaan tanah yang terekspos. Selain itu, bagaimana cara memanennya itu juga perlu dikaji. Cara memanen yang seperti apa itu nanti erosinya lebih besar atau lebih kecil. Dari literatur yang saya baca itu dengan pemanenan cara manual, yaitu di chainsaw dan dipotong dengan kampak manual, itu akan menghasilkan erosi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mesin-mesin pemanen. Nah, untuk wilayah hutan itu nanti ada beberapa teknik KTA yang bisa ditetapkan, misalnya yang vegetatif dan juga mekanik. Yang vegetatif ada langkah-langkah reboisasi dan juga agroforestry, beserta dengan manajemen hutan terkontrol. Kemudian untuk yang metode mekanik ada teras dan juga saluran air yang bisa diterapkan pada wilayah hutan. Nah, tetapi di wilayah hutan ini, seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya tidak perlu terlalu intensif dalam melaksanakan teknik-teknik KTA karena memang secara fungsi itu masih lebih baik dibandingkan wilayah pertanian, terutama untuk wilayah hutan alam. Nah, wilayah hutan alam itu seminimal mungkin untuk aktivitas KTA-nya. Oke, yang pertama adalah agroforestry atau biasa disebut sebagai wanatani. Nah, wanatani atau agroforestry ini merupakan bentuk tata guna lahan
atau sistem produksi bahan makan yang mempunyai potensi memantapkan produksi makanan dan sumber bahan-bahan arang, kayu, buah-buahan, dan lain-lain. Jadi pada sebuah lahan itu dimanfaatkan untuk lebih dari satu produksi, misalnya produksi tanaman semusim dan juga tanaman buah atau kayu, atau misalnya kalau silvopastural ya berarti dengan peternakan, atau nanti ada juga yang dengan perikanan. Jadi memanfaatkan lahan itu dengan multi kepentingan. Nah, itu dapat berupa agri-silvikultural, silvopastural, agro-silvopastural. Ini adalah contoh bentuk dari agroforestry. Nah, ini adalah tadi yang berbagai macam bentuknya. Nah, ketika kita berbicara agroforestry, kita nanti akan menemukan bentukan-bentukan dari agroforestry tersebut. Susunan penanamannya. Bisa dilakukan penanaman secara trees along border pada sebuah lahan pertanian. Jadi nanti ini adalah tanaman semusim yang silang-silang ini. Kemudian yang bentuknya seperti ini, itu adalah pohonnya. Jadi pohonnya mengelilingi lahan pertanian. Bisa juga alternate row. Jadi selang-seling antara pohon dengan tanaman semusim. Satu lari untuk pohon, satu lari untuk tanaman semusim, dan seterusnya. Bisa juga seperti alternate row, tapi larinya per 2 pohon, kemudian 3 lari tanaman semusim, 2 lari pohon lagi, dan seterusnya. Ini adalah alternate strip atau alley cropping. Yang terakhir adalah random mixture. Jadi ini penanamannya secara acak. Pohonnya tidak jelas, jarak tanamnya, berikut juga tanaman semusimnya juga tidak jelas. Masing-masing pola penanaman agroforestry ini memiliki konsekuensi yang masing-masing terhadap erosi. Untuk yang trees along border itu ada sebuah wilayah, yaitu di sini itu yang memiliki keterpaparan tinggi terhadap erosi karena yang ditanam di sini adalah tanaman semusim dibandingkan yang ada pada wilayah yang di luarnya. Nah, katakanlah ini adalah wilayah yang lebih tinggi, kemudian ini adalah wilayah yang lebih rendah. Sehingga ketika ini tererosi, air akan mengalir ke sana. Nah, air yang mengalir itu bersama dengan sedimen yang terbawa dari wilayah yang terekspos ini. Nah, sedimen itu nanti akan terkumpul di sini. Terkumpul di akar tanaman-tanaman berkayu yang ada di sini. Sehingga nanti yang di sini cenderung berkurang, yang di sini cenderung berkurang, dan nanti akan terakumulasi di sini. Nah, keuntungannya adalah tanah dari lahan ini itu tidak keluar dari plot ini, hanya di sini saja. Nanti ketika musim tanam berikutnya, tanah-tanah yang di sini dikembalikan lagi ke atasnya. Kemudian berikutnya untuk alternate rows. Nah, ini harus disusun sedemikian rupa sehingga masing-masing lari ini memiliki fungsi filtering yang seperti ini. Jadi katakanlah ini adalah wilayah yang lebih tinggi, sini adalah wilayah yang lebih rendah. Nah, ketika hujan, maka lari-lari yang tanaman semusim ini akan lebih terekspos dibandingkan lari-lari yang tanaman berkayu. Katakanlah aliran itu bergerak ke sana. Karena ini sebelah kiri ini lebih tinggi, sebelah kanan lebih rendah. Nah, ketika aliran ini bergerak ke sana, sama seperti yang trees along border tadi, maka tanah yang di sini akan hilang, itu akan tertahan di perakaran tanaman berkayu yang ini. Pergerakannya lebih pendek. Kemudian berikutnya yang ini, yang sini itu juga bergerak ke sana, tertahan di sini, yang sini bergerak ke tahan sini, dan seterusnya. Ini juga, ini tertahan di sini, ini tertahan di sini, ini tertahan di sini, dan seterusnya. Kemudian ini juga sama. Misalnya ini yang lebih tinggi, ini lebih rendah, ini bergerak ke sana, tertahan di sini, ini bergerak ke sana, tertahan di sini. Nah, yang random mixture ini itu karena sifatnya acak, ya pergerakannya acak. Misalnya ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Jika di bawahnya ada pohon yang menahan, ya tanahnya tertahan. Tapi jika ini tidak ada, ya berarti ini keluar dari sistem ini, keluar dari plot. Ini juga keluar, ini juga keluar. Begitu.
Nah, masing-masing jenis pola pertanaman ini tentunya memiliki keuntungan dan kelebihan masing-masing, baik dari segi erosi yang ini tadi yang saya sebutkan, dan juga hasil tanamnya. Kalau yang ini maka lebih banyak tanaman yang bisa ditanam, tanaman semusim, dibandingkan yang ini tadi. Oke, berikutnya adalah penghijauan dan reboisasi. Yang pertama adalah penghijauan. Penghijauan itu adalah penanaman tanah-tanah rakyat dan tanah-tanah lainnya yang telah rusak yang berada di luar kawasan hutan dengan pohon-pohon terpilih ataupun rumput. Contoh tanaman untuk penghijauan misalnya turi, cengkeh, jambu mete, petai, nangka, durian, karet. Yang berikutnya adalah reboisasi, itu adalah memulihkan dan menghutankan kembali tanah hutan sehingga kebutuhan akan hutan dan fungsi hutan dapat terpenuhi dengan baik untuk keperluan produksi, pengaturan tata air maupun untuk pelindungan alam dan sosial budaya. Nah, teman-teman perlu soroti perbedaan antara penghijauan dan reboisasi adalah di mana lokasi pelaksanaannya. Yang saya highlight kuning adalah untuk menekankan lokasi pelaksanaannya. Penghijauan itu dilaksanakan di luar kawasan hutan. Kemudian reboisasi itu adalah dilakukan di dalam kawasan hutan. Jadi meskipun aktivitasnya sama, tapi dilakukan pada kawasan yang berbeda, maka penamaannya juga berbeda. Jangan sampai terbalik. Yang berikutnya adalah grazing land atau lahan pengembalaan. Pada lahan pengembalaan atau padang pengembalaan ini, bentukan-bentukan KTA yang bisa kita gunakan adalah penanaman rumput atau penanaman semak dan juga manajemen padang pengembalaan. Jadi misalnya kita ilustrasikan seperti ini. Ada sebuah lahan yang relatif datar sampai landai yang ditumbuhi oleh rumput. Nah, pada lahan ini digunakan untuk mengembalakan seekor kambing. Kambing itu akan makan rumput yang ada pada lahan tersebut. Jika jumlahnya masih satu atau dalam jumlah yang terbatas, maka itu tidak akan terjadi masalah. Jadi, laju makan rumputnya si kambing tidak lebih cepat daripada laju pertumbuhan si rumput. Tetapi jika kambingnya bertambah jadi 2, jadi 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, maka konsumsi kambing-kambing ini akan lebih cepat dibandingkan produktivitas dari rumput yang tumbuh di lahan itu. Ini disebut sebagai overgrazing atau pengembalaan yang lebih kapasitas. Nah, jika ini terjadi, maka tanah yang tadinya tertutup oleh rumput akan terekspos, sehingga yang ada di permukaan adalah permukaan tanahnya, tidak tertutup lagi oleh rumput. Di samping itu, tanah itu akan diinjak-injak oleh ternak ini, yaitu kambing dan juga ternak lainnya, sehingga mengakibatkan tanah yang ada di tempat itu akan terjadi pemadatan, sehingga infiltrasinya nanti akan berkurang. Jadi sudah terekspos, terpadatkan. Nah, nanti akan lebih mudah terjadi detachment dan juga runoff. Oleh karenanya, penanaman rumput dan juga penanaman semak pada wilayah yang ada padang pengembalaannya itu menjadi penting. Selain itu juga manajemen padang pengembalaan, jadi pengaturan jumlah kambing atau ternak lainnya yang boleh merumput di situ juga perlu diperhitungkan. Tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung dari lahan tempat merumput itu tadi.